Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap semangat kan belajarnya? Tapi ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, menjelaskan pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, agar kita lebih semangat, kita lakukan tepuk semangat. Bu Windy kasih contoh ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Bisa kan? Mari kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama ya. Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita masuki materi yang pertama. Materi pertama adalah tentang teks eksplanasi ilmiah. Tapi sebelumnya, ada yang tahu enggak apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan kejadian atau fakta yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Teks eksplanasi itu disebut juga dengan teks penjelasan. Teks eksplanasi berisi fakta atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah teks eksplanasi ilmiah yang menjelaskan tentang fenomena alam dan kejadian di masyarakat seperti terjadinya hujan dan pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Adapun struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Berisi penjelasan atau informasi singkat yang bersifat umum tentang topik masalah yang dibahas. Yang kedua adalah paragraf penjelas. Berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Yang ketiga adalah paragraf penutup, berupa kesimpulan yang berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang disajikan. Sekarang kita akan menentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah. Berikut ini yang berjudul Televisi Si Kotak Ajaib. Mari kita baca keseluruhan teks berikut, kemudian kita pahami semua isi setiap paragrafnya. Barulah kita akan menentukan informasi penting apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi berikut. Mari kita baca teks berikut bersama-sama. Televisi Si Kotak Ajaib. Saat ini, kita dapat memperoleh hiburan dan pengetahuan dari televisi. Orang yang berjasa dalam penemuan televisi adalah ilmuwan Skotlandia bernama John Logie Bates. John Logie Bates pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat televisi
pada tahun 1925. Beit melakukan demonstrasi di depan para tamu-tamu di Royal Institute London. Televisi lalu kemudian terus berkembang menjadi semakin canggih seiring perkembangan teknologi. Secara umum, prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal menjadi gambar dan suara. Sinyal pada televisi berupa gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan perantara untuk merambat sehingga dapat dipancarkan ke berbagai tempat. Gambar yang terlihat di layar televisi awalnya merupakan produksi kamera di stasiun televisi. Selanjutnya, objek gambar diubah menjadi sinyal berupa gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut kemudian akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Sinyal yang diterima pesawat penerima akan diubah kembali menjadi objek gambar dalam wujud hitam putih atau berwarna. Televisi merupakan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media audio visual. Penemuan televisi termasuk penemuan besar yang mengubah dunia. Dengan adanya televisi, masyarakat dapat melihat dan mendengar berita dari seluruh dunia. Namun, kita harus bersikap bijak saat menonton tayangan di televisi. Kita sebaiknya menonton tayangan yang sesuai usia kita. Kita sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul Televisi Si Kotak Ajaib. Nah, sekarang anak-anak, kita akan menentukan informasi penting pada masing-masing paragraf. Berikut contohnya. Paragraf pertama yang memuat topik masalah yaitu penemu televisi. Paragraf yang kedua, uraian penjelas prinsip kerja televisi. Paragraf ketiga itu berisi uraian penjelasan juga, yaitu proses perubahan sinyal televisi dari stasiun ke pesawat televisi. Dan paragraf keempat adalah berisi kesimpulan dan pesan pribadi pengarang. Televisi merupakan alat komunikasi yang mengubah kehidupan masyarakat sehingga perlu digunakan secara bijak. Bagaimana anak-anakku? Apa kalian sudah mengerti? Kalau belum, ayo ngacungkan tangan. Siapa yang belum mengerti? Terima kasih. Kalian memang anak-anak yang hebat. Sekarang kita melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Kalian tahu televisi? Apa itu televisi? Bagus. Televisi bisa buat nonton hiburan, Bu. Bagus itu, betul. Televisi juga bisa dibuat untuk mencari atau mendengarkan berita-berita yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Betul itu anak-anak. Kalian memang benar anak-anak yang hebat. Bu Indi akan mencoba menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh penemuan berupa televisi. Pengaruhnya itu ada dua, yaitu pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh positif televisi, yang pertama, memperluas wawasan. Yang kedua, membantu proses belajar. Yang ketiga, memperkaya pengalaman hidup. Yang keempat, membantu memahami dunia sekitar. Yang kelima, menunjang pembelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Pengaruh negatif televisi yang pertama adalah mengganggu waktu belajar pada malam hari. Yang kedua, mengganggu kesehatan karena duduk terlalu lama.
Yang ketiga, meningkatkan sikap konsumtif pada masyarakat karena banyaknya iklan yang terdapat pada televisi. Yang keempat, membuat interaksi dengan keluarga kurang harmonis karena terlalu lama nonton televisi. Yang kelima, terakhir, mempengaruhi perilaku menjadi egois, kasar, dan tidak sopan karena acara yang tidak mendidik di televisi. Untuk itu anak-anakku, dari pengaruh-pengaruh yang tadi, kita bisa lebih bijak lagi dalam menonton televisi. Kapan kita butuh informasi di televisi, kapan kita bisa nonton, atau acara-acara apa saja yang bisa kita tonton dalam televisi tersebut. Apakah kalian sudah mengerti? Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan awal sampai penjelasan yang terakhir. Iya, mungkin ada anak-anakku. Kalau kalian sudah paham, mari kita simpulkan sama-sama materi pelajaran dari awal sampai akhir. Kita selama pelajaran dari awal dan akhir, kita dapat simpulkan bahwa teks eksplanasi ilmiah itu diperoleh dari penjelasan dari fakta-fakta yang terjadi di alam maupun di masyarakat lingkungan sekitar kita. Yang mana teks eksplanasi ini tersusun ada atas 3 struktur. Yang pertama adalah teks utama atau yang disebut topik masalah. Yang kedua adalah teks penjelasan. Yang ketiga adalah teks penutup berupa kesimpulan. Dan juga jangan lupa bahwa televisi itu mempunyai 2 pengaruh. Pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Makanya itu kita sebagai pelajar, kalian harus lebih berhati-hati, lebih bijak lagi memilih program televisi yang bisa kalian tonton sesuai usia kalian. Mungkin sampai di sini yang bisa Bu Indi sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa terus belajar agar cita-cita kamu tercapai. Semoga ilmu kalian bermanfaat bagi kalian sendiri, orang tua, maupun nusa dan bangsa kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.